Sebagai reporter, saya harus jujur. Awal mula keributan ini cuma satu komentar kecil yang bahkan lebih cepat muncul daripada iklan skincare di TikTok. Seorang netizen menjuluki Valen DA7 sebagai hitam maghrib. Dan entah kenapa, komentar itu langsung memantik ribuan reaksi dalam hitungan menit. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, nama Dewi Persik tiba-tiba melesat ke puncak trending. Bukan karena goyangnya, tapi karena dugaan aksi tendangan virtual yang katanya dilayangkan ke si netizen. Jelas, kata tendang di sini lebih mirip tendangan wifi, tapi namanya juga dunia maya, semuanya bisa jadi drama besar. Yang lucu, beberapa netizen sampai bikin meme lengkap dengan animasi slow motion, seakan-akan Dewi berubah menjadi karakter game fighting. Situasi makin panas ketika rumor mengatakan bahwa tendangan itu sampai bikin netizen tumbang. Meski tumbangnya kemungkinan ya cuma dari kursi karena kaget baca komentar balasan. Tapi drama ini baru permulaan, karena setelah itu, badai rumor berikutnya muncul lebih cepat dari undangan reuni yang tak pernah kita inginkan. Begitu rumor tendangan viral, warganet langsung membuat teori seperti sedang menyusun investigasi film dokumenter. Banyak yang menduga Dewi Persik marah karena komentar itu dianggap merendahkan penampilan Valen. Ada juga yang bilang Dewi memang punya kebiasaan membela orang yang ia anggap layak dibela, dan kadang caranya terlalu ekspresif. Sebagai reporter, saya harus menahan tawa saat membaca thread panjang yang menyebut Dewi turun gunung seperti pendekar. Jelas ini hiperbola, tapi netizen Indonesia memang kalau sudah kreatif, levelnya beda. Ada yang bikin ilustrasi, ada yang bikin fanfic 15 halaman, dan ada yang cuma nimbrung belang, aduh capek jadi netizen. Tapi rumor terus berjalan, seolah tak ada remnya. Dan sebelum sempat diluruskan, muncul klaim bahwa insiden ini sampai membuat korban tewas. Ya ampun, padahal korban tewasnya mungkin cuma sinyal wifi. Tapi drama ini belum selesai loh, karena setelah ini muncul versi cerita yang jauh lebih liar. Beberapa jam setelah tuduhan itu viral, muncul video dengan judul bombastis yang lebih dramatis daripada sinetron jam 7 malam. Isi videonya? Ya tentu saja tidak ada bukti apa-apa. Hanya narasi, gambar blur, dan efek suara dramatis yang bikin reporter senior seperti saya bertanya-tanya, ini berita atau trailer film? Meski begitu, video itu langsung ditonton puluhan ribu orang dalam waktu singkat. Netizen pun makin yakin bahwa Dewi benar-benar menghajar si komentator. Padahal kalau diperhatikan, yang dihajar cuma logika penonton. Namun karena drama ini sudah terlanjur jadi tontonan, banyak orang ikut menambah bumbu. Ada yang bilang Dewi melakukan tendangan cakra. Ada yang bilang jurus bayangan. Bahkan ada yang nyeletuk, pasti ini efek editing. Humor receh netizen ini malah bikin suasana makin ramai. Dan ketika diminta klarifikasi, semua pihak mendadak diam seperti nunggu password wifi dibacakan. Dalam keramaian itu, saya bertugas menelusuri jejak digital. Hasilnya, tidak ada bukti kejadian fisik. Zero, kosong. Yang ada hanya komentar balasan, reaksi netizen, dan narasi berantai yang berkembang liar seperti rumor tentang tetangga baru. Tapi warganet sudah kadung percaya teori masing-masing. Ada yang yakin Dewi emosi berat. Ada yang bilang ini cuma konten cari viral. Ada pula yang menuduh si netizen sebenarnya akun palsu, mungkin bahkan dibuat untuk memancing drama. Saking banyaknya teori, saya sampai merasa seperti sedang memimpin rapat investigasi rahasia. Padahal kenyataannya ini cuma efek domino komentar iseng yang jadi bola salju. Namun satu hal jelas, reputasi Dewi makin jadi sorotan. Dan sebelum ada klarifikasi resmi, rumor makin membesar, seolah-olah Dewi melakukan aksi bela diri superhero di dunia nyata. Padahal kenyataannya sangat jauh dari itu. Akhirnya, beberapa akun fans mulai memberi klarifikasi bahwa kejadian tendangan itu hanya kiasan, lebih tepatnya tendangan balik berupa sindiran pedas di kolom komentar. Namun alih-alih meredakan situasi, klarifikasi itu malah dibaca setengah-setengah oleh netizen. Hasilnya apa? Drama makin liar. Ada yang bilang, ini bukti Dewi galak tapi sayang. Ada yang menyebut Dewi terlalu protektif.
Bahkan ada yang iseng membuat parodi menyertakan suara Hadouken setiap kali nama Dewi disebut. Bagi saya sebagai reporter, ini seperti melihat upaya pemadaman api memakai kipas angin. Bukannya padam, malah makin membara. Tapi satu hal yang pasti, Dewi memang terlihat ingin membela Valen, minimal secara moral. Dan netizen pun semakin penasaran. Apa sebenarnya hubungan emosional antara Dewi dan Valen sampai-sampai drama kecil ini bisa melebar seperti ini? Ketika drama ini memasuki hari kedua, beberapa kanal berita hiburan mulai menyoroti isu itu. Begitu laporan itu muncul, netizen otomatis berubah menjadi komentator profesional. Ada yang mengutip hukum, ada yang bicara etika, ada yang sok-sokan jadi ahli psikologi. Tentu saja, sebagian besar pendapat itu dicampur dengan humor receh, seperti kalau Dewi punya jurus tendangan, pasti namanya goyang pecut ultimate. Bahkan ada meme yang menggambarkan Dewi sebagai atlet bela diri, lengkap dengan sabuk hitam. Meskipun sabuk hitam itu mungkin sebenarnya sabuk fashion. Sebagai reporter, saya hanya bisa menulis sambil geleng-geleng. Drama sekecil ini sudah berubah menjadi analisis ala konferensi internasional. Namun satu hal jelas, perhatian publik sudah terlalu besar untuk berhenti sekarang. Setelah rumor makin tak terkendali, Dewi akhirnya memberi respon melalui unggahan singkat. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan fisik apapun. Semua rumor tendangan mematikan itu hanyalah bumbu netizen. Namun Dewi tetap menegaskan bahwa komentar bernada body shaming seperti yang diterima Valen memang tidak pantas. Respon itu sebenarnya sudah cukup jelas. Tapi lucunya, begitu Dewi selesai bicara, netizen langsung balik lagi ke mode kreatif. Ada yang bilang Dewi menendang memakai kata-kata, ada yang menyebut dia pemain bola emosional. Bahkan ada yang menciptakan istilah baru, tendangan moral, yaitu konsep yang bahkan dosen filsafat pun mungkin belum siap bahas. Setelah drama berpanjangan itu akhirnya mereda, terungkap bahwa isu netizen tewas sama sekali tidak benar. Tidak ada korban, tidak ada insiden fisik, yang ada hanya efek ekspektasi, judul bombastis, dan kreativitas warganet yang kadang terlalu liar. Sebagai reporter, saya akhirnya bisa menyimpulkan bahwa seluruh drama ini lebih mirip roller coaster emosional daripada insiden nyata. Namun itulah internet. Satu komentar bisa berubah menjadi keributan nasional. Paling tidak, dari kasus ini kita belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan kekuatan netizen plus humor receh yang menyertainya. Dan walaupun semuanya hanya rumor, cerita ini sudah cukup untuk membuat publik terhibur, tertawa, sekaligus mengelus dada. Dan begitulah rangkaian drama yang bermula dari satu komentar kecil, tapi berubah menjadi cerita sebesar ini. Lengkap dengan rumor, teori liar, sampai meme yang bikin kita meragukan kesehatan mental internet. Sebagai reporter, saya hanya bisa bilang satu hal. Dunia maya memang tidak pernah kehabisan kejutan. Setiap hari ada saja kisah baru yang muncul, dan kadang yang paling heboh justru bukan fakta, tapi imajinasi kolektif netizen yang levelnya sudah bisa bikin novel fantasi. Namun di balik semua kekacauan itu, ada pesan penting yang patut diingat. Komentar iseng bisa berdampak besar, dan reaksi berlebihan bisa membuat satu isu kecil terlihat seperti insiden internasional. Hari ini kita melihat Dewi Persik dan Valen DA7 jadi pusat perhatian. Besok mungkin giliran figur lain yang terseret badai rumor. Itulah sebabnya, sebelum percaya pada cerita dramatis, lebih baik tarik nafas, cek fakta, dan siapkan sedikit humor. Karena tanpa humor, dunia maya bisa terasa terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Terima kasih telah mengikuti laporan ini sampai akhir. Dan jangan khawatir, drama berikutnya biasanya tidak pernah jauh. Internet pasti akan menemukan sensasinya sendiri.